Jadi langsung dimulai dari duluan ya. Dari pendahuluan latar belakang metode dakwah merupakan strategis atau cara diam. Metode dakwah merubah strategis atau cara untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Latar belakang pengembangan metode dakwah sangat berkaitan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan berbagai cara, seperti ceramah, pembicaraan langsung, dan teladan kehidupan sehari-hari. Sehingga berjalannya waktu dan penyebaran Islam ke berbagai wilayah, metode dakwah mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang ada. Misalnya, dakwah melalui media cetak dan penulisan pada masa Umayyah, dan penggunaan media sosial dan internet di era modern untuk mencapai khalayak yang lebih luas. Dakwah juga mengalami adaptasi dan dalam bentuk dan strategi, tetapi tetap mempertahankan tujuan utama untuk menyampaikan ajaran Islam secara benar dan relevan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, latar belakang metode dakwah mencerminkan upaya untuk mengeluas dan memperkuat pemahaman serta menerima terhadap nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Lanjut rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian metode dakwah? Kedua, berapa macam metode dakwah? Tiga, apa saja contoh-contoh metode dakwah? Tujuan penulisan. 1. Mengetahui metode dakwah. 2. Mengetahui macam-macam metode dakwah. 3. Mengetahui contoh-contoh metode dakwah. Nah, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan kepada Kak Rifai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin kami mohon maaf sebesar-besarnya karena PPT-nya belum siap dan memang banyak teman-teman yang masih ada kendala belum bisa melakukan tugasnya secara sempurna. Ya, kami atas grup kelompok kedua yang mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangannya. Insya Allah pada presentasi kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, kemudian kita lanjutkan terkait pembahasan kedua mengenai metode dakwah ini. Ada beberapa poin yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, mengenal metode dakwah. Insya Allah suaranya jelas ya. Metode dakwah merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada umat atau individu dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran Islam. Di sini ada beberapa metode dakwah yang akan kita pelajari bersama insya Allah. Yang pertama adalah dakwah bil lisan, kemudian ada lagi dakwah bil hal, dakwah bil kitabah, kemudian dakwah bil hikmah, pendekatan kontekstual, dakwah bil mujadalah, dan dakwah bil mau'izah hasanah. Insya Allah mungkin lebih lengkapnya bisa teman-teman sekalian pelajari dari makalah yang kami kirimkan. Metode dakwah yang efektif seringkali merupakan kombinasi dari beberapa teknik di atas, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi audiens atau yang kita dakwahi. Pendakwah perlu memahami konteks dan karakteristik audiens untuk menyampaikan pesan dengan cara yang paling efektif. Kemudian yang pertama kita bisa mempelajari metode dakwah bil lisan. Jadi dakwah bil lisan ini seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki lisan, ya, sehingga dakwah bil lisan ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, kakek nenek moyang kita yang beliau mengajak putra-putranya itu Qabil dan Habil untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dakwahnya Nabi Adam alaihissalam seperti itu terus lanjut sehingga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Abdullah Al-Mutlaq dalam kitab apa ini, beliau memaparkan bahwa apabila kita melihat dari sejarah Rasulullah SAW sendiri itu memiliki empat jenis tahapan dakwah yang beliau gunakan. Nah, yang paling utama tentunya dakwah yang beliau gunakan adalah bil lisan. Kemudian ada lagi ekspedisi militer, surat menyurat, dan penerimaan delegasi atau pengiriman duta-duta dalam menyampaikan dakwahnya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah,
sebagai sarana dakwah yang vital, lisan adalah sarana bawaan yang dimiliki oleh setiap orang, kecuali orang yang bisu. Allah Subhanahu wa taala begitu mementingkannya dakwah ini, dakwah bil lisan ini, sehingga di dalam Al-Qur'an pun ada 300 lafaz atau perintah kul, yaitu katakanlah, yang diarahkan, yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Astagfirullah, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim." Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hal ini merupakan salah satu dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu Dia mengutus kepada mereka rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri dengan bahasa yang sama dengan mereka, agar mereka dapat memahami para rasul dan memahami risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut. Sunnahnya itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus seorang nabi ataupun rasul kepada suatu umat itu menggunakan bahasa mereka. Maka setiap nabi itu diutus khusus untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kaumnya saja, bukan untuk umat yang lainnya. Namun Nabi kita Muhammad Mustafa SAW itu memiliki keistimewaan yang mana dengan keumuman risalahnya itu mencakup ke semua makhluk baik jin maupun manusia. Ya, di sini ada kegiatan dakwah secara lisan ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, dai dapat lebih memahami kondisi objektif mad'unya atau audiensnya. Respon dari mad'u dapat diterima secara langsung oleh dai. Dai dapat menyesuaikan materi ceramah dengan tingkat pendidikan dan daya nalar mad'unya, serta dapat terjalin hubungan yang lebih harmonis antara dai dan mad'u atau audiensnya. Oke, kemudian ada juga metode dakwah bil hikmah. Nah, dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125, Astagfirullah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Menurut Al-Qurtubi dalam Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, ayat ini diturun di Mekah ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy, yakni perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Dengan demikian berdakwah atau menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan harus dengan hikmah atau perkataan yang baik serta mengandung kebenaran, kesopanan, dan keramahan. Kata hikmah mengandung 3 unsur yang saling terkait, yaitu unsur ilmu, jiwa, dan amal perbuatan. Unsur ilmu yaitu ilmu yang sahih, yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, serta ilmu tentang rahasia, faidah, dan seluk-beluk suatu hal. Unsur jiwa yaitu menyatukan ilmu tersebut ke dalam jiwa ahlul hikmah sehingga ilmu tersebut mendarah daging dengan sendirinya. Unsur yang ketiga adalah amal perbuatan, yaitu ilmu pengetahuan yang menyatu ke dalam jiwa yang mampu memotivasi diri untuk berbuat sesuatu. Amal perbuatan itu dilandasi oleh ilmu yang telah menyatu dan mendarah daging. Ya, ini kita mengambil kutipan dari buku Ilmu Dakwah karangan Dr. Suryati MSAG, MSOS, I Dr. Samsiner, ayat halaman 96. Kemudian ya berdasarkan batasan al-hikmah di atas bahwa hikmah itu bisa diartikan meletak atau sebentar cek oke karena meletakkan suatu pada tempat. Aduh, ada telepon. Cek, maaf. Aduh, ada telepon.
Karenanya seorang dai harus menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan realitas yang dihadapi dan sikap masyarakat terhadap agama Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa metode dakwah bil hikmah banyak memiliki manfaat dan kegunaan, terutama hal tersebut pada masyarakat menengah ke atas. Al-hikmah dipandang sekaligus instrumen perubahan yang bersifat hikmah, memiliki dimensi intelektual, pragmatikal, dan etikal. Mungkin kakak apa namanya selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, kebetulan ada ini juga. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Yashida. Baik, saya akan lanjutkan. Metode dakwah bil mujadalah. Term atau redaksi al-mujadalah dalam Al-Quran terdapat 16 kali. 126 PDA dasarnya, ayat-ayat tersebut mempergunakan kata al-mujadalah secara keseluruhan, menunjukkan dalam konteks pembicaraan yang tidak menghendaki perdebatan atau bantahan. Dari segi etimologi lafaz mujadalah, terambil dari kata jadalah yang bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan alif PDA huruf jim yang mengikuti wazan fa'ala, jadalah dapat berdebat dan mujadalah adalah perdebatan. 127 kata jadalah dapat pula bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan. Menurut Ali Jarisha dalam kitabnya Adab al-Hiwar wal Munazarah mengartikan bahwa al-jidal secara bahasa dapat bermakna pula datang untuk memilih kebenaran. Dan apabila berbentuk isim al-jadlu, maka berarti pertentangan atau perseteruan yang tajam. Bahwa al-Jarisha menambahkan lafaz al-jadlu mushtaq dari lafaz al-qatlu yang berarti sama-sama menjadi pertentangan. Seperti halnya terjadi perseteruan antara dua orang yang saling bertentangan sehingga saling melawan atau menyerang dan salah satu menjadi kalah. Dari segi istilah atau terminologi terdapat beberapa pengertian al-mujadalah atau al-hiwar. Dari segi istilah, al-mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Sedangkan menurut Dr. Said Muhammad Tantowi ialah suatu upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi dan bukti yang kuat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa al-mujadalah merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Islam memiliki cara dan metode dalam berdakwah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Tentunya hal itu tidak lepas dari bimbingan syariat. Terkadang dakwah harus disampaikan dengan sikap lemah lembut, terkadang dengan sikap keras, tegas, dan lugas. Namun, sikap yang kedua ini sering dianggap sebagai sikap yang salah dan tidak mengandung hikmah. Bahkan terkadang dianggap dapat menimbulkan akibat yang fatal bagi dakwah itu sendiri, sehingga muncul protes dari berbagai pihak ketika salah seorang dai bersifat keras, tegas, dan lugas dalam dakwahnya. Setiap hal yang berakibat memecah belah kaum muslimin harus dijauhkan dari dakwah. Fakta ini sering memunculkan di tengah-tengah dakwah mereka sikap basa-basi, tidak terus terang dan lemah lembut yang bukan pada tempatnya. Justru keberadaan dakwah mereka beserta segala sikap yang menyimpang itu menambah kekaburan bagi kaum muslimin dalam menilai al-haq, sehingga banyak kaum muslimin tak bisa membedakan antara yang hak dan batil, serta tidak sedikit pula di antara mereka yang menyangka bahwa yang hak itu adalah batil dan yang batil itu adalah hak. Dai bila mana dihadapkan pada kompleksitas manusia, maka harus dilihat perbedaan tersebut disikap secara arif dan bijak.
Perbedaan ini dapat dijembatani dengan konteks dua insan yang berbeda yang ingin menggapai satu kata sepakat. Jembatan tersebut berarti dialog al-mujadalah, dan ibarat jembatan, dialog ini harus ditopang oleh pondasi yang kokoh agar mampu mengatur para penyeberang sehingga sampai pada tujuan atau kesepakatan dengan selamat. Ali Al-Jarisa membagi Al-Jidal atau Al-Mujadalah menjadi dua bagian, yaitu Mahmudah terdiri dari Al-Hiwar, dialog, dan Al-As'ilah wa Jaribah, tanya jawab. Sedangkan Mu'azmumah tidak berbagi karena memang hal tersebut adalah bagian dari perseteruan atau persengketaan yang memang bagian dari sifat yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam kerangka metode ini dapat dipergunakan al-hiwar, dialog, dikemas dalam bentuk dua orang berbicara dengan dalam tingkat kesetaraan. Tidak ada dominasi antara satu dengan yang lainnya apabila antara da'i dan mad'u berada pada tingkat kecerdasan yang sama. Sedangkan al-is'ilah wal ajwiba, tanya jawab atau tanya jawab dikemas dalam dua orang berbicara dengan tingkat yang berbeda. Salah satunya bertanya dan salah satunya pula menjawab. Dari fakta keberhasilan dakwah Rasulullah Muhammad SAW dan Rasul-Rasul terdahulu merupakan bukti bahwa metode mujadalah menjadi pertimbangan penting di dalam menyampaikan misinya. Manfaat yang bisa diperoleh dari dakwah mujadalah sebagai berikut. Yang pertama, secara sosiologis. Ini dapat memberi penyampaian pesan sesama manusia berupa nilai-nilai Islam, yaitu kejujuran, keadilan, dan persaudaraan. Dakwah ini mengharuskan adanya dialog antara budaya dan sosialisasi, implementasi, serta akulturasi pelarisan budaya Islam dan satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua, secara kultural, kondisi sosial budaya masyarakat dan performance ternyata menjadi hal penting dalam membuat pemetaan serta melakukan misi dakwah. Dalam kondisi seperti ini menjadi sangat penting untuk menata performance atau metode dakwah Islamnya. Pendekatan yang kaku dan garam akan menjadi sangat kontraproduksi, sebab justru akan menjauhkan masyarakat dari Islam sesungguhnya. Sesungguhnya model pendekatan al-mujadalah dan performance atau metode yang tepat tersebut menjadi sekaligus strategi kunci implementasi pengembangan gerakan dakwah. Kemudian, dakwah dengan melek literasi. Era globalisasi modern atau yang bisa disebut dengan new media merupakan era di mana semua dengan mudah cepat didapatkan secara online. Aktivitas belajar bahkan berjualan pun tidak lagi harus bertemu secara tatap muka. Hanya perlu gadget canggih dengan saldo di rekening. Maka transaksi dilakukan. Barang atau pesanan akan sampai di pintu rumah dalam hitungan hari. Realitas yang tidak hanya diminati oleh kaum Hawa, tetapi juga kaum Adam. Dimudahkan dalam transaksi sosial, era new media menuntut kecermatan, kecerdasan perempuan untuk memanfaatkan gadget yang dimiliki agar tidak menjadi mudarat. Seperti mainstream perempuan berkemajuan, maka kadar Aisyah harus cerdas, menjadikan gadget sebagai sarana komunikasi, informasi, dan dengan bijak dan cermat. Bijak dan cermat memanfaatkan media berhubungan erat dengan kecerdasan dalam mengedukasi diri lewat literasi. Melek literasi adalah kebutuhan wajib bagi siapapun agar tidak ketinggalan informasi yang sedang berkembang, khusus untuk perempuan. Meliterasi ini tidak hanya meliterasi diri, tidak hanya sekedar kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, tetapi juga kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di dalam rumah tangga. Pekerjaan bahkan fenomena sosial yang hangat terjadi juga bagian tidak terpisahkan dari kecerdasan literasi. Lalu seperti apa langkah melek literasi yang dapat dilakukan oleh perempuan berkemajuan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi diri, lingkungan dan masyarakat? Menurut penulis, langkahnya sederhana tetapi cukup sulit. Jadikan media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan sumber ilmu pengetahuan bermanfaat.
Gunakan gadget sesuai keperluan dan kebutuhan, serta sarana berdakwah. Hindari hal sia-sia seperti menonton film yang membuat diri terbawa emosi negatif, misalnya marah dan berprasangka. Penggunaan berlebihan gadget tidak hanya merusak rohani, tetapi juga jasmani. Penggunaan terus-menerus selama 5 jam memicu berbagai penyakit. Salah satunya adalah obesitas. Kemudian selanjutnya adalah metode dakwah tekstual dan kontekstual. Dakwah tekstual adalah metode dakwah yang dalam penggunaan materinya secara tekstual. Yani seorang dai tekstual di sini dalam menyampaikan materi dakwahnya sama sekali tidak menggunakan materi lain selain materi yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak mau menggunakan dalil-dalil akal, karena dalil akal dianggap dapat merusak aturan-aturan yang sudah diatur oleh Islam. Seorang dai tekstual di sini tidak hanya dari segi materi saja yang tekstual, akan tetapi juga dari segi-segi lainnya, misalnya dari segi pakaian dan lain sebagainya. Mereka langsung mencontoh orang Arab yang dianggapnya sebagai contoh langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok dan penampilan seorang dai tekstual ini biasanya kelihatan kaku dalam melakukan dakwahnya. Hal ini karena mereka tidak mau menerima kondisi sosial yang ada. Kondisi yang ada sekarang dianggapnya tidak sesuai dengan teks atau contoh aslinya, termasuk dengan transportasi. Contoh lainnya adalah dalam berpakaian. Mereka sama sekali tidak mau menggunakan model-model pakaian ala barat atau timur. Mereka menganggap pakaian ala barat atau timur itu tidak sesuai dengan teks Islam aslinya. Mereka lebih senang menggunakan pakaian sebagaimana pakaian yang bisa digunakan oleh orang-orang Arab daripada bangsa-bangsanya sendiri. Selanjutnya, dakwah kontekstual adalah metode dakwah yang dilakukan dengan cara memperhatikan hal-hal yang ada di luar teks aslinya. Para pelaku tekstual melakukan metode ini dengan harapan agar dakwahnya lebih mudah diterima oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam dan model-model. Para pelaku dakwah kontekstual dalam melakukan dakwahnya selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang akan didakwahi. Mereka dalam menyampaikan materi pun tidak terlalu tekstual, akan tetapi mereka dalam menyampaikan materi juga menggunakan dalil-dalil akal untuk memperjelas dalil-dalil nakli atau teks-teks asli ayat Al-Quran atau hadis yang ada. Para pelaku dakwah kontekstual biasanya lebih fleksibel atau lentur dalam menjalankan dakwahnya. Misalnya, dalam hal menerangkan pakaian menurut Islam, mereka mengatakan bahwa Islam tidak memerintahkan kepada hambanya agar berpakaian seperti orang Arab, sebagaimana disampaikan oleh para pelaku dakwah tekstual. Kemudian, masih banyak hal-hal yang membuat keduanya itu berbeda. Dari perbedaan inilah maka timbullah kontroversi, pemahaman yang sulit untuk disatukan. Dan dari model yang tidak sama inilah maka timbullah model-model masyarakat atau komunitas Islam yang warna-warni, sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Kesimpulannya, implikasi dari temuan ini adalah perlunya para dai untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang beragam dan menyesuaikan pendekatan dakwah mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik audiens. Rekomendasi yang dianjurkan meliputi pelatihan intensif bagi para dai dalam berbagai metode dakwah dan penggunaan teknologi modern untuk mendukung penyebaran dakwah. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji berbagai metode dakwah yang efektif dalam menyampaikan pesan Islam kepada berbagai kelompok masyarakat. Dalam kajian ini, berbagai metode dakwah seperti dakwah bil lisan, dakwah bil hikmah, dakwah bil mujadalah, dakwah dengan melek literasi, dakwah kontekstual dan tekstual telah dibahas secara mendalam. Sebagai kesimpulan akhir, makalah ini menegaskan bahwa efektivitas dakwah tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang audiens dan konteks di mana dakwah disampaikan. Dengan pendekatan yang tepat, dakwah dapat menjadi sarana yang kuat dalam menyebarkan pesan Islam secara lebih luas dan mendalam.
Temuan utama dari makalah ini menunjukkan bahwa kombinasi dari berbagai metode dakwah dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Metode dakwah yang adaptif dan sesuai dengan konteks audiens tertentu akan lebih berhasil dalam menarik minat dan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, mungkin bisa kita diskusi bersama. Waktu dan tempat, ada waktu 15 menit. Kami persilahkan. Izin bertanya, Kak. Silahkan, Kak. Ini kan kalau misalnya untuk dakwah, kayak misalnya kita sebagai pengajar menyampaikan dakwah ke santri ataupun misalnya ke ibu-ibu dalam pengajian, itu kan sudah ada programnya, jadi mudah. Tapi untuk misalnya menyampaikan dakwah kepada keluarga, itu kira-kira bagusnya pakai metode dakwah yang seperti apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mencoba menjawab, Kak. Apa ditampung dulu ini? Mungkin bisa kita tampung dulu. Ada 3 pertanyaan ya maksimal bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya. Tidak ada, Kak? Teman-teman sekalian, cek. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin mari kita diskusi bersama. Mungkin bisa kita lihat dalam Al-Quran, tentunya Astagfirullah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW ya, untuk berdakwah khususnya ke kerabat kita, ya keluarga kita. Dan dalam ayat yang lain pun tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Astagfirullah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Memang tugas utama kita sebenarnya yaitu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, ya sebagaimana supaya selamat di dunia ini dan nanti di akhirat kelak, dan supaya kita bisa bersama-sama dengan mereka. Tentunya maka dakwah kepada mereka itu sangat penting. Ya, namun bagaimana caranya ya untuk menyampaikan dakwah kepada keluarga kita atau kerabat kita, tentunya itu mungkin dengan metode-metode dakwah yang disampaikan di atas bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita. Karena memang mungkin ada kondisinya di mana orang tua kita ternyata memang lebih memahami agama, lebih memahami dasar-dasar daripada pemahaman yang mereka miliki itu mungkin berbeda daripada apa yang kita miliki. Maka dari itu jadi kita tidak bisa menggarisbesarkan ya secara langsung, namun melihat dari pentingnya dakwah kita kepada mereka, makanya kita perlu menggunakan metode bil hikmah. Mungkin jalan yang kita tempuh dengan orang tua kita itu berbeda atau dengan kerabat kita berbeda. Maka dengan bagaimana kita hikmah ataupun dengan contoh yang kita tunjukkan ya, walaupun natokotil hal al halu natikoh ya, walaupun kita tidak berbicara, tidak berdakwah secara langsung pada mereka, namun ketika mereka melihat bagaimana sikap kita, bagaimana kondisi kita mungkin dalam mengamalkan agama ataupun dalam sikap dan perilaku kita, sehingga mereka pun tertarik dan bisa mengikuti yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Bisa dengan seperti itu, atau kalau memang diperlukan ya dengan kata-kata, namun tentunya dengan kata-kata yang lebih baik. Namun satu hal yang perlu ditandai, digarisbawahi, bahwa ketika kita berdakwah kepada orang tua itu memang sedikit lebih berbeda, mungkin lebih berat gitu bagi kita untuk bisa berdakwah kepada mereka secara langsung, karena di mana kondisi kita saja dilahirkan dan dibesarkan oleh mereka, dan mereka pun sudah mengamalkan atau sudah mempelajari
apa yang mereka pahami dan apa yang mereka amalkan hingga usianya saat ini gitu. Maka dari itu mungkin cara yang terbaik ya dengan apa namanya, dengan contoh atau dengan sikap perilaku yang bisa kita tunjukkan, kemudian bisa juga menggunakan orang-orang atau apa namanya, dakwah menggunakan para dai-dai yang memang ada di atas mereka gitu. Jadi bukan dengan diri kita tapi menggunakan wasilah atau perantara daripada orang-orang yang lebih apa namanya, memiliki kapasitas ilmu yang bisa diterima oleh orang tua kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman sekalian? Kak Mei mungkin, bagaimana dakwah di sana? Soalnya saya sendiri memang merasakan masih berat sekali gitu. Bagaimana untuk berdakwah, mengajak kepada keluarga sendiri, kepada orang tua sendiri, memang terasa sangat sulit gitu ya. Maulana mungkin lebih tahu ya bagaimana, karena memang ya dalam kehidupan ini kita sangat-sangat banyak sekali ya firqah itu, banyak sekali golongan-golongan sehingga sulit sebenarnya itu untuk menyampaikan. Namun jangan berhenti, jangan putus asa ya. Pertama ya tunjukkan dengan hal kita, dengan keadaan kita, dengan contoh perilaku kita, sehingga ketika hati mereka tersentuh ya insya Allah hidayah pun bisa turun kepada mereka. Mungkin ada Nah, lagi Kak atau bagaimana? izin bertambah dari saya. Menurut saya, pendapat saya sendiri, kalau berdakwah di keluarga sendiri, ya emang sulit. Tapi kalau kita belum siap yang berdakwah untuk mereka, ya intinya mah cari yang lebih ilmunya lebih tinggi dari kita, terus kita bertanya kepada yang ilmu yang lebih tinggi kayak seorang ulama, ustadz. Terus nah kalau udah dapat ilmu dari mereka, ya insya Allah kita berdiskusi dengan keluarga sendiri, cara perlahan-lahan perlahan-lahan untuk berbicara ke mereka, ya kayak bersikap lemah lembut ke mereka, caranya ini gimana gitu. Jadi itu kan juga berdakwah sambil berdiskusi sama keluarga. Itu aja. Mungkin ada yang bertambah gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya sambil menunggu kalau ada yang mau melengkapi dari pertanyaan tadi dari Kak siapa. Ini afwan sekali, masih banyak sekali kekurangannya ini. Dari PPT-nya mungkin belum bisa kami siapkan karena kebetulan minggu ini ya nih lagi tidak apa namanya, banyak yang ada banyak ada yang berhalangan gitu ya, jadi nggak bisa masuk, nggak bisa melaksanakan tugas kita dengan sempurna. Oke, ada lagi mungkin atau kelompok 3 sebagai tugas kelompok yang bertanya. Ada beberapa pertanyaan lagi nggak? Waktu 8 menit lagi. Kami persilahkan. Atau Ustadz Yogi, Ustadz Reza ingin menambahkan? Atau Ustadz Maulana, silahkan. Izin menambahkan Kak. Silahkan. Mungkin ya dari pendapat saya pribadi, kalau untuk dakwah kita yang tidak mungkin juga untuk mendakwahi dengan cara yang gimana ya, mengajak mungkin orang tua ada yang menerima, ada pun yang tidak gitu. Cuman untuk orang yang tidak bisa diajak sekalipun gitu ya, caranya untuk berdakwah mungkin dengan keadaan kita sendiri, atau ada istilahnya dakwah bilhal gitu, dengan sikap kita, tapi kita niatkan sikap kita itu untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah apa ya, mengamalkan Islam dan ingin mengajak mereka sama gitu, melakukan, oh ternyata Islam itu indah gitu, seperti ini. Jadi tanpa berkata-kata sekalipun, kadang hidayah itu turun kepada hati mereka. Oh iya, anak saya seperti ini, kok saya tidak ya gitu. Itu mungkin
cara yang paling minimal ya yang bisa dilakukan kita sebagai anak gitu. Beda lagi kalau kita posisinya sebagai ayah atau ibu, mungkin kita bisa sambil melakukan pendekatan lain gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya, dan sekaligus ingin bertanya juga, ada tadi disinggung tentang bermujadalah gitu, dan ada juga ayat tentang wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, sedangkan yang namanya mujadalah itu kan berdebat. Yang namanya berdebat itu mengalahkan argumen satu dengan argumen yang lain gitu, saling menjatuhkan argumen gitu atau bertukar argumen. Nah, yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan itu berdebat yang baik itu yang seperti apa? Apakah itu yang seperti berbentuknya diskusi atau bagaimana gitu? Itu terima kasih. Ya, Kak Yashida mungkin atau Kak Mei ada yang mau menjawab dakwah bil mujadalah. Nggak ada. Alright. Mungkin kita diskusi kembali terkait dakwah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya tadi dalam ayatnya juga astagfirullah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dalam ayat tersebut bisa kita lihat ada tiga metode dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dalam pertanyaan kali ini yaitu terkait wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin tadi dalam presentasi juga mungkin sudah dibacakan ya terkait beberapa pengetahuan atau terkait wajadilhum billati ahsan sendiri ya. Namun memang sedikit ada kontradiksi ya. Bagaimana antara berdebat dengan yang baik, namun berdebat sendiri itu ya dalam konteks yang bukan hal yang baik sebenarnya. Ya kan, satu karena dalam konteks bermujadalah tentunya pasti ada pihak yang menang ataupun ada yang kalah nantinya ataupun menerima dan tidak menerima. Mungkin yang bisa kita garis bawahi bagaimana berdakwah atau wajadilhum billati ahsan itu bagaimana dengan adanya batasan-batasan. Ya, bagaimana adab-adab atau tata cara ketika berdakwah ya, tanpa adanya emosi, tanpa ada kekerasan, atau ada juga pentingnya untuk kita bisa menerima perbedaan pendapat. Ya, dan yang paling penting tentunya tidak berdakwah dengan orang yang bodoh gitu. Jadi bagaimana ketika ada orang yang jahil, kita berusaha berdebat dengan mereka dan lain sebagainya, justru menghabiskan waktu kita gitu. Ataupun terkadang ketika kita berdakwah pun ya berdakwah dengan orang-orang yang memang itu ada yang pemikirannya tadi kan ada kontekstual dan tekstual. Jadi memang orang-orang yang memiliki ketika mereka bertabrakan tentunya mereka memiliki argumen masing-masing. Apalagi sekarang kita lihat di Indonesia sendiri kondisinya jangankan antara non muslim dengan yang muslim, ya antara muslim saja masih banyak perbedaan dan perdebatan. Bagaimana yang paling simpelnya terkait ada yang sholat, apakah sholat subuh dengan kunut atau tidaknya. Ya, dengan perdebatan-perdebatan yang memang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan gitu. Mungkin ya dalam keadaan seperti itu kita juga harus melihat bagaimana berlapang dada gitu. Karena memang orang-orang yang lain pun atau para ulama yang lain tentunya memiliki alasan dan memiliki sebab kenapa mereka melakukan amalan tersebut, melakukan hal tersebut. Makanya sebenarnya tadi metode yang disampaikan, metode kontekstual yang paling bawah itu ya menegaskan gitu bagaimana ya kita perlu untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa diterima pada masa kali ini, karena memang kita sendiri ya khususnya ketika dakwah daripada teman-teman kita yang mendakwahkan bagaimana harus mengikuti Rasulullah SAW, misalnya berdakwah menegaskan gitu, ikut Rasul, ikut hadis, ikut Al-Quran, sedangkan kita sendiri ilmu masih pas-pasan, sedangkan kita sendiri belum bisa bertemu atau tidak melihat, tidak pernah, bahkan mungkin belum pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'at, maka sulit mungkin bagi kita
untuk bisa kembali ke sana gitu. Namun ya mereka dengan keyakinannya ya ketika kita sudah menyampaikan setidaknya apa yang mesti kita sampaikan, dan ketika mereka atau orang yang ada di depan kita yang kita ajak berdebat misalnya tidak menerima dari apa yang kita sampaikan, maka ya sudah gitu. Jangan menekankan, jangan memaksakan kehendak atau pemikiran yang kita yakini gitu. Cukup dengan cara ya kita sudah menyampaikan, kemudian kita mengamalkan apa yang menjadi keyakinan yang kita yakini itu dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Sehingga ya nanti, karena dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Astagfirullah, wama apa namanya, gimana sih ayatnya itu, bahwa Rasulullah SAW pun ya innaka tahdi man ahbabta, bukan ya, ayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pun diutus hanya untuk menyampaikan gitu. Sedangkan ya hidayat Allah Subhanahu wa taala, hidayat pun ya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita tahu sendiri bahwa Rasulullah SAW pun ya kakeknya ya tidak bisa beriman gitu kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ya kan, maka dari itu ya tadi metode mujadalah memang ada, memang diperlukan, namun tidak harus tok gitu, tidak harus jadi gitu. Harus ketika dakwah kita menyampaikan, kita berdebat, kita harus menang, orang yang didakwahi harus mengikuti apa yang kita sampaikan, tidak seperti itu gitu. Tapi ya dengan batasan-batasan tertentu, melihat ya bagaimana sikap atau orang yang kita ajak dakwah, atau kita tadi bermujadalah ya, orang-orang yang ada di hadapan kita, makanya kita menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Waktu juga sudah menunjukkan lewat 15 ya. Yang pertanyaan kedua itu dakwah bil mujadalah bagaimana? Mungkin ada lagi tidak, Kak? Kalau tidak ada, mungkin bisa kami serahkan kepada Pak dosen yang untuk menyempurnakan dari diskusi kami, Pak. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan yang ada. Selebihnya ya kami serahkan kembali kepada Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk makalah kedua ya. Makalah yang kita bahas adalah tentang metode dakwah. Saya sudah membaca makalahnya, maka ini ditulis oleh kelompok kedua ya, oleh siapa saja ini? Siapa saja, Mas? Ada 5 orang, Ustaz. Ada saya, Muhammad Rifai, ada juga Yashida Janto Ma'wa, ada Kak Mei Saroh Bugis, kemudian ada Khairul Sani. Ya, Khairul Sani. Ada kendala, ada tadi nggak bisa hadir katanya Ustaz. Kemudian ada juga siapa tadi yang menyiapkan makalahnya, Kak Irfan. Yang tidak presentasi atau yang izin siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk ada Kak Irfan sama Kak siapa tadi? Kak Khairustani. Kak Irfan Maulana sama Khairustani. Baik, oke. Untuk pemakalah dan presentasi, saya sudah memberikan catatan evaluasi di depan layar. Ini juga evaluasi untuk kelompok pertama yang kemarin. Yang pertama, saya harus terima kasih kepada pemakalah, baik yang kelompok pertama dulu, sudah berusaha untuk menyusun dan merangkai makalah ini, dan terima kasih kepada presentasi yang cukup hangat tadi ya. Saya harap dipertahankan, ada yang menambahkan, ada yang memberikan sangkalan dan semacamnya.
Tetapi dalam dunia akademik, soal kritik dan mengkritik, evaluasi, revisi hal biasa. Maka saya harus menggunakan hak itu sebagai dosen dalam hal ini untuk melakukan revisi lah, jangan kritik terlalu horor saya kira. Melakukan evaluasi biar enak. Setelah saya baca makalah yang di makalah ini, metode dakwah, secara sederhana saya memberikan kesimpulan catatan 4. Kelihatan ya Mas makalah? Kelihatan. Yang pertama, tolong ini dari makalah pertama dan makalah yang kedua ini belum sesuai dengan format makalah yang saya sampaikan saat kontrak belajar. Saya sudah menyampaikan sudah untuk matkul saya ini tidak sudah perlu membuat bab 1, bab 2. Langsung saja pendahuluan pembahasan. Itu isinya ABC misal. Ya, kemudian kesimpulan. Jadi cuma 3 dan terakhir daftar pustaka. Ini baik makalah 1, kedua tidak sesuai dengan aturan yang sudah saya kasih. Ya, sudah yang saya kasih, mohon diperhatikan dan pertama disesuaikan kembali. Oke. Masih ingat ya, perhatikan ini. Semua makalah yang pertama kedua itu kan masih format yang standar. Saya ingin format yang sudah sepakati dan ini menjadi format nanti ke depannya untuk apa? Untuk menjadi sebuah buku. Ya. Ini. Untuk menjadi sebuah buku. Nah, ini. Covernya, daftar isi kata pengantar sudah ini kemarin sudah saya semuanya ini. Tapi kalau saya nggak tahu teman-teman karena SKS atau apa, maka saya mohon setelah nanti ini sudah tidak lagi sama seperti yang 1-2 ini. Ya, tuh latar belakang masalah tidak perlu ada apa namanya ABC, langsung saja dibuat 1 halaman tuh. Modelnya deskripsi. Pembahasan A, B, jadi modelnya A, B gitu saja. Terus yang B, kalau subtema 1, 2, 3, 4, apa saja isinya. Tadi metode dakwah, istilah dalam Quran, ayat, hadis, nah itu isinya ini. Kemudian C, penutup. Jadi tidak ada pembahasan bab 2, nggak ada, udah. Ini mohon diperhatikan ini. Ya, saya memang belum mengecek ini, saya kira ya nanti di terakhir, tapi saya lebih fokus di ini sistematika isinya. Kita sudah sepakat. Nah, maka ini revisi untuk kelompok pertama dan kedua yang belum sesuai dengan kesepakatan kita, masih format lama. Sekali lagi betul itu format begitu yang biasa, tetapi kita sudah punya kontrak di awal khusus mata kuliah saya. Oke, ya, untuk khusus mata kuliah saya. Baik, saya ulangi untuk format yang disebutkan tadi, ya, mohon diperhatikan. Baik, selanjutnya koreksi berikutnya tadi untuk soal format, mohon setelah ini makalah sesuaikan. Yang kedua, pembahasan banyak isi, tapi saya baca kok nggak ada footnote-nya ini. Ini mulai dilatih ya. Nomor 2 ini. Artinya apa kemarin sudah saya sampaikan. Ada footnote tetapi ada daftar pustaka. Ini kan kalau disebut ya lucu. Kalau saya sebut ya namanya latihan, tapi teman-teman sudah masuk 2 semester, harusnya sudah tidak masalah dalam hal ini. Namanya nulis berarti ada rujukan itu namanya footnote. Kok ini di makalah kedua tidak ada footnote, banyak banget. Apakah cuma mindah? Saya kurang tahu. Mohon maaf Ustadz. Ya. Kita kebetulan kemarin kan apa namanya yang dikirim itu ternyata file yang lama Ustadz. Kalau file yang terbaru baru kita gitu. kirim juga, di situ memang sudah ada footnote-nya gitu. Kemarin tidak ada kemasukan katanya sama yang buat makalah. Iya siap. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah ada klarifikasi ya. Soalnya saya mendapatkan makalah yang tidak ada footnote. Baik. Oke, nah
Untuk footnote, baik makalah 1 kemarin, yang kedua, saya mohon perhatikan cara menulis footnote-nya. Soalnya nanti kalau di penghujung akhir editor kan nanti mau dibukukan ya. Jangan sampai capek untuk mengedit. Maksudnya gimana Ustadz? Cara menulis footnote kan harus jelas. Kalau judul buku harus miring. Itu doang. Selebihnya koma, titik 2 dan dilihat saya kira untuk menulis footnote itu semuanya bagian apapun kampusnya sama. Artinya itu umum cara menulis footnote. Nah, ini makalah 1 sudah ada footnote, cuman cara penulisannya masih belum diedit. Dilatih mulai sekarang untuk sesuai dengan kaidah. Soalnya apa? Saya pengalaman dan teman-teman orang yang sudah S1, S2, menulisnya mungkin selesai, tetapi kemudian harus deadline 1 bulan, lamanya revisi cuma 1 bulan, lamanya di soal typo editing. Footnote yang masih berantakan, tidak rata kanan kiri, yang harusnya buku ditulis miring tidak, itu lebih lama daripada nulis itu sendiri. Dan lebih menjenuhkan. Makanya dalam dunia penerbitan buku, editor itu 1 lembar, saya kasih contoh saja, itu barangnya lebih mahal dari penulis. Contoh di Jogja, 1 lembar buku editor itu dihargai minimal itu ya, minimal 50.000 1 lembar, 25 sampai 50.000. Bayangkan itu, kali berapa. Kenapa capek itu? Makanya saya ingin teman-teman melatih diri sudah mulai sesuai dengan kaidah dan merapihkan. Yang ketiga, belum mencantumkan ayat mengenai metode dakwah. Mungkin tadi disebutkan ayatnya tapi terjemahannya. Yang saya inginkan adalah ayat sekaligus terjemahannya, teks ayatnya. Mungkin tadi makalah yang pertama ya, saya nggak tahu makalah yang kedua yang dikirim sudah seperti itu belum. Ini semua makalah, kalau untuk makalah pertama kemarin sudah mencantumkan ayat, tapi tafsirnya belum. Hadir nggak ini pemakalah pertama kemarin? Kemudian sama ini, tolong benarkan cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ini masih belum sesuai. Saya mohon dilatih sampai sekarang. Dilatih masa sudah 2 semester masih seperti demikian. Ya, harus ada perubahan saya kira. Nah, saya kedepannya akan selalu mengecek hal demikian. Standar isi mulai dari tadi sesuai dengan format yang disepakati. Ayatnya ada enggak, tafsirnya. Lah ini di makalah kedua sudah ada tafsirnya, tadi Ibnu Katsir sudah cocok. Tinggal mencantumkan ayat sama terjemahannya. Tuh. Ya. Nah, ini koreksi untuk makalah untuk metode dakwah, mohon direvisi bersama untuk nanti kemudian bisa diselesaikan segera. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan ketua kelas, makalah yang sudah dipresentasikan dan direvisi atau yang masih proses revisi ada deadline untuk mengumpulkan revisian atau penyempurnaan supaya nanti tidak ada nunggu lama untuk editing. Ya, oke. Baik, ini untuk kelompok kedua. Saya ingin menyampaikan juga untuk kelompok yang pertama kemarin, saya kira ya, untuk evaluasi bagi pemakalah. Hadir tidak kemarin? Kelompok pertama siapa? Hadir, Kelompok pertama ada yang masih ingat? tapi saya kemarin tidak hadir, ada halangan. Oh baik, siap. Ini saya catatan untuk kelompok pertama. Mohon maaf, saya juga kemarin ada acara lupa di Kuningan ya. Baik, ini catatan untuk kelompok pertama. Ya, sama saya kira masih belum mengikuti format, mohon diganti. Kemudian, nah ini saya harus sampaikan. Jadi bayangkan teman-teman, makalah itu bukan hanya untuk syarat sebatas pembelajaran mata kuliah, tapi teman-teman niatkan saat menulis makalah itu lagi ngomong sama orang. Artinya tulisan makalah kita itu akan dikonsumsi, dinikmati oleh orang. Salah satunya yang belum mendapatkan kesimpulan utuh adalah ini.
Ini berlaku untuk semuanya. Setiap menyampaikan definisi sebuah istilah, apa itu metode dakwah, kan di situ ada yang secara bahasa, secara istilah, kemudian ditampilkan secara menurut para ahli. Nah, setelah saya baca ini untuk makalah pertama, ya, itu tidak mendapatkan kesimpulan, jadi cuma menampilkan saja. Lalu kesimpulan definisi metode dakwah, misal itu apa? Maka untuk yang pertama kemarin soal term-term dakwah itu belum mendapatkan simpulan pendapat dari penulis makalah sendiri. Mau ikut pendapat ahli silakan, maupun tidak silakan. Atau merangkum semua boleh. Makanya setelah menampilkan secara bahasa, secara istilah, kemudian pendapat ahli di bawahnya. Jadi berdasarkan ulasan definisi dakwah di atas, maka dakwah dalam Al-Quran disebut nah itu namanya kesimpulan. Jadi setiap subbab itu mendapatkan inti hasil akhir. Ini semuanya ini berlaku nih. Coba dibaca untuk makalah pertama. Mungkin Anda sebagai pembaca hanya mendapatkan wawasan, oh banyak sekali pendapat. Tetapi sebenarnya yang diinginkan ini apa? Gitu loh. Jadi pilih atau merangkum dari sekian pendapat itu. Ini berlaku untuk semuanya. Saya kira untuk makalah harus ada ini, karena kan di awal pasti ada definisi. Yang kedua, subbab prinsip dakwah Al-Quran tetapi isinya hadis. Ini saya juga mau klarifikasi di makalah pertama. Judul subnya itu adalah prinsip dakwah dalam Al-Quran, tetapi isinya itu malah justru hadis 1, 2, 3 hadis tentang dakwah. Ini tidak match, tidak sesuai. Ini kenapa? Ini salah ketik atau salah apa? Kalau memang mau bahas ayat, ya ini bukan Al-Quran. Coba dilihat. Nah, ini artinya apa? Saya lagi memposisikan sebagai pembaca. Saya mengevaluasi seperti ini adalah bentuk apresiasi kepada teman-teman yang menulis makalah. Karena ada dosen yang cukup dikirim, udah nggak dibaca. Akhirnya ada mahasiswa bilang, nggak mungkin dibaca sama dosen, nggak. Tenang aja, tenang. Kalau saya nggak begitu. Saya niatkan untuk belajar. Itu. Makanya jangan khawatir kemudian nanti artinya apa? Kalau di saya pasti selalu kurang. Bukan selalu kurang. Selalu belajar untuk menyempurnakan. Di subbab ayat dakwah belum mencantumkan penafsiran. Ayatnya oke, terjemahnya oke, tapi penafsirannya belum ada. Padahal tafsir Al-Bawi harus ada ini. Ini namanya uniquely, ya. Nah, ini belum ditampilkan nih. Di mana ini? Dilihat di makalah. Kemudian, nah ini lebih parah lagi, saya nggak tahu gugup atau apa. Tidak ada kesimpulan. Saya lihat di akhir nggak ada kesimpulan, tapi ada daftar pustaka. Nah, ini belum lengkap ini makalah yang pertama. Yang keenam, tolong benarkan cara menulis footnote. Nah, ini sama yang tadi saya sebutkan, baik makalah pertama, kedua, menulis footnote-nya masih sekedar ditulis. Saya mohon dengan sangat mulai dirapihkan, dilihat cara menulis footnote. Makanya kelompok yang banyak itu jangan kemudian lepas tangan, asal nitip nama, dibagi setelah selesai. Ini kan kemarin sudah saya sampaikan. Deadline terakhir sampai kapan ya semua makalah selesai? Juli ya. 30 Juli. 30 Juli ya. Nah, betul. Itu artinya apa? Itu sangat lama itu. Jadi kalau misal satu subbab selesai, tolong diserahkan kepada ini, tolong dibaca tipenya. Gitu. Diniati sambil baca sambil belajar. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu kalaupun tidak disebarluaskan, tapi setidaknya kita ini punya ada rasa tanggung jawab. Yang berikutnya ini saya juga harus sampaikan. Dalam menulis rujukan itu ada dua jenis. Pertama namanya footnote atau catatan kaki. Yang kedua namanya body note, catatan di dalam kalimat. Di makalah pertama, tahu kalau ini memang masih cantumkan ini dalam kurung A2018. Ini namanya rujukan tapi bentuk body note.
Mau buat begini atau mau buat yang rujukan catatan kaki, silakan pilih. Saya tidak memaksa. Itu boleh dua-duanya, tetapi dalam satu kasus nggak boleh dipilih dua. Pilih satu, mau catatan kaki ya catatan kaki di bawah halaman, atau yang di dalam kalimat begini nih. Arif berarti penulisnya, 2009 berarti tahun terbitnya, 18 berarti halamannya. Jadi ini tidak mencantumkan judul buku, itu namanya body note. Oke. Kemudian sama untuk makalah kedua, makalah pertama juga, tolong benarkan cara menulis daftar pustaka bagaimana. Di internet banyak itu. Karena kebetulan kita belum punya buku panduan dan resmi dari kampus. Masih dalam proses penyusunan. Harusnya memang ada. Tapi saya kira untuk penulisan daftar pustaka semuanya umum. Dalam dunia itu sama. Nama dibalik. Nah ini saya belum menemukan itu. Ya, nah ini mohon catatan ini sudah saya share sesuai dengan bagiannya masing-masing segera untuk direvisi. Nanti saya akan koordinasi dan ketua kelas. Baik, selanjutnya saya akan mengomentari tadi untuk konten diskusi. Saya kira bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, cara efektif berdakwah kepada keluarga. Mohon maaf, oke. Bagaimana cara berdakwah yang baik menggunakan dakwah fi mujadalah? Ada dua pertanyaan ya. Bagaimana cara efektif berdakwah dengan keluarga? Sebelum masuk di situ, tadi kita makalah yang dibahas adalah metode dakwah, manhaj atau thariqatul dakwah. Dalam Quran tadi pemakalah sudah menyebutkan ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Ini tiga ini adalah menjadi asasud dakwah. Orang dakwah itu harus menggunakan minimal tiga hal ini, yaitu hikmah. Ini urutan ini bukan sekedar urutan. Dalam Quran, dalam ilmu balaghah, ketika Quran menyebutkan sebuah kalimat seolah menunjukkan urutan, itu urutannya bisa bisa bermakna dua. Tartib li takhir, urutan untuk pemilihan, milih silakan mau dibolak-balik, atau urutan ya tartib lil murattab, urutannya itu berdampak. Artinya berdampak harus sesuai urutannya. Nah, kasus ayat ud'u ila sabil bil hikmah yang menceritakan tentang metode dakwah itu ada tiga. Itu adalah urutan. Urutan sesuai dengan apa yang di teks. Mendakwahi tadi kasus pertanyaan bagaimana efektif dengan keluarga. Keluarga yang contoh misal tadi saya dengar sulit misal sholat, bapaknya malah kemana-mana, bahkan mabok misal gitu ya. Ya kalau menghitung ayat Quran ya jangan langsung wajadilhum billati. Langsung Pak sini Pak. Satu betul tadi ada yang bilang anak tidak boleh mendebat orang tuanya. Jangankan mendebat, mengatakan saja nggak boleh, betul ya? Nanti jadi durhaka, betul tadi mengatakan. Jadi dilema. Maka betul urutannya hikmah dulu. Apa itu hikmah? Nah, ini yang saya ingin harapkan sebenarnya di makalah ini. Coba teman-teman lihat di makalah, sudah nggak menyantumkan maksud hikmah itu? Dari mana kata hikmah itu kita ketahui? Ya, minimal bantuan dari tafsir. Ya, hikmah ini dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam At-Tabari, teman-teman buka itu kalau baca. Saya kira kemarin ada yang ngirim link Google Drive kalau nggak salah, link buku e-book ya. Itu ada terjemahannya itu, sudah saya kirim juga itu tafsir terjemahan. Hikmah itu ada maknanya adalah ilmu. Maka ketika mendakwai keluarga kita yang bahkan orang tua kita misal yang tanda kutip belum sesuai dengan syariat, maka caranya adalah dengan ilmu. Terus ada yang nanya, Ustadz berarti kita menceramai, keliru. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah bahwa ilmu yang paling baik itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah keteladanan. Gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita nyeramain orang tua, Bu, sholat, masa udah tua mau mati sholat misal. Itu namanya ilmu teori, bukan ilmu hal. Dalam kitab taklim itu, yang sekarang lagi diramai, dikritik sama guru gembul, katanya nggak sesuai itu. Ya, itu ilmu yang paling baik itu ilmu hal, suri tauladan.
Tidak perlu ngomong kepada Bapak Ibu, mohon maaf Bu, saliman, saya mau sholat dulu. Nanti mungkin dalam satu waktu akan terenyuh. Gitu. Tidak perlu menyokan, Bu, ayo kita sholat. Pamitan saja, mohon maaf Bu, Pak, saya mau izin sholat, ya. Nah, kalau bahasa Jawa misal, izin sholat Bu, gitu. Nanti untuk ini. Dalam waktu orang itu memiliki jiwa kebaikan pasti. Nah, itu satu. Jadi ilmu di sini, hikmah itu ilmu artinya uswah. Yang kedua, hikmah di sini artinya adalah al-hilmu. Satu al-ilmu, yang kedua al-hilmu. Al-hilmu artinya apa? Kebijaksanaan. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu kalau sekarang saya sebut adalah bersikap moderat, tawasud. Nah, dalam kasus tadi itu berkeluarga bagaimana? Satu, sadar diri sesuai dengan posisi. Anak tidak boleh menceramahi orang tuanya. Apalagi maki-maki dan semacamnya. Yang kedua, hikmah bijaksana dalam kasus tadi itu artinya adalah bahwa menyampaikan apa yang menjadi perintah agama, tapi tidak perlu menyalahkan orang yang bersangkutan. Tuh, contoh misal, ya kalau untuk menyindir itu tidak perlu pakai kata-kata ke orang tua. Misal orang tuanya nggak pernah sholat misal, melakukan bersikap bijak, sederhana sebagai seorang anak misal. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Kalau orang tidak pernah sholat, gitu. Mulai dari hal sepele. Alarm dari HP itu adalah setiap azan 5 waktu. Deketin depan orang tuanya. Azan Pak. Nanti 1/5 waktu itu mungkin ya kan kita nggak tahu. Ya, nah, itu contoh kecil. Mungkin juga ada juga yang tidak pernah sholat 5 waktu, tapi kalau sholat Jumat datang, atau juga sholat Idul Fitri masa nggak berangkat. Gitu. Nah, ini contoh kecil, jadi harus berlaku bijak. Nah, dakwah dalam hal yang lain juga harus bijak. Kemarin saya pernah dulu di angkatan berapa ya, saya pernah pengabdian di Sulawesi itu. Nah, ini contoh nyata bahwa saya mempraktekkan bil hikmah ini. Jamaah ibu-ibu ada yang saya tidak sebut taubat ya, tapi ikut grup yasinan karena belum pernah ikut sama sekali. Belum terpanggil lah, kalau sekarang belum hijrah lah istilahnya. Tapi dia punya profesi tukang pembuat arak tuak di rumah. Sekali buat itu 1 dream dijual. Hasil jualnya untuk menghidupi, untuk makan, termasuk biaya sekolah. Nah, kemudian ikut jamaah ke saya soal yasinan. Dan di sesi terakhir ada pertanyaan. Ibu ini bertanya, Ustadz bagaimana ini hukumnya, saya penghasilan dari ini. Kalau saya langsung wajadilhum, Ibu, wah itu haram itu. Ibu haram makanannya sejak awal itu. Ganti-ganti. Kira-kira kalau sampean semua jadi ibu itu marah nggak? Satu. Yang kedua, dakwah dia baru saja ikut yasinan, ikut tahlilan, ikut pengajian. Besok kita kira kalau misalnya saya wajadilhum, berangkat lagi tidak? Kemungkinan tidak. Karena kesan pertama itu adalah hikmah tadi. Makanya apa yang saya sampaikan, saya bilang, Bu, ya ibu teruskan saja dulu apa yang sekarang. Karena kalau tidak, malah nanti tidak dapat dan kelaparan, bahkan lebih penting. Makanya dalam ilmu usul fikih ketika ada 2 bahaya, ambillah yang paling ringan. Bahaya 1, dia makan makanan haram. Bahaya 2, kalau tidak kerja, dia bahaya. Sementara waktu itu dia belum punya keahlian maksudnya. Tuh. Makanya saya bilang teruskan aja Bu, nanti hasilnya sisihkan, Ibu buat toko kelontong, saya bilang. Nah, saya akhirnya menyarankan begitu, tapi mungkin dengan waktu itu saya bahasanya tidak menyalahkan, tidak ngotot, dan malah ikut sambil guyon tertawa gitu. Akhirnya dia merasa terbantu. Akhirnya ikut saran saya. 1-2 bulan kemudian tiba-tiba ada warung baru.
Ternyata si ibu itu sedikit demi sedikit beralih profesinya, yang penjual tuak menjadi tukang kelontong. Nah, ini contoh ini. Ini fakta yang saya alami dulu di Sulawesi. Yang kedua, kalau tidak bisa bil hikmah wal mauizah. Nah, ini yang sering. Tapi di Indonesia orang sudah terlalu banyak pengajian. Acara berikutnya adalah mauizah hasanah. Akhirnya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Udah biasa itu. Betul tidak kira-kira itu ya? Nah, biasanya orang akan apa ini masuk ke dalam sanubari, dinasihati itu kepada orang yang dicintai. Misal mohon maaf itu, kekasih Anda itu kalau nggak usah nyeramahin, cuma ngomong satu kata langsung pasti. Ya kan? Itu pasti. Orang yang satu orang cinta itu akan ikut semuanya. Jadi kalau orang normal sudah ini kiai ustadz nggak kenal, suruh nasihati, ya mungkin enggak. Gitu. Sesuai dengan kadar keimanan dan kebersihan hati. Nah, itu. Jadi kalau ilmu tidak berhasil, maka wal mau'izatil hasanah. Dan yang ketiga, kalau ngeyel terus, baru wajadilhum billati ya ahsan. Lah, ini ketiga ini saya pernah mendapatkan cerita unik. Mungkin sudah pernah teman-teman dengar. Kasus lagi ini, saya kan pengalaman cukup banyak di Sulawesi ya. Ada orang tua dan anaknya. Anaknya itu preman luar biasa. Apa maksud yang belum pernah dia lakukan? Semuanya pernah. Mulai dari yang tidak enak sampai yang enak, bahkan yang semuanya pernah. Kemudian dia bertemu dengan ustadz yang sering kajian di masjid. Akhirnya dia rajin hijrah tobat. Tapi kemudian karena dia rajin, dia bertemu dengan ustadz yang berbeda dengan amalia yang di lingkungannya, termasuk berbeda dengan keluarganya, ayahnya sendiri. Ternyata ayahnya sendiri adalah pengamal tradisi yasinan, tahlilan, maulidan. Si anaknya tobat bertemu dengan ustadz yang anti dengan itu. Suatu hari ayahnya balu yasinan, anaknya yang mungkin sudah merasa bahwa oh ya ini paling benar agamanya seperti saya. Ketemu ayahnya, ditanya, Pak dari mana? Oh, masa nanya nak? Saya kan setiap Jumatan ya yasinan sama tetangga. Loh, Pak itu bid'ah itu Pak. Kafir itu Pak. Rasulullah tidak melakukan. Masuk neraka itu Pak. Oh itu perdebatan. Seorang ayah itu dibilang kafir sampai itu sama anaknya sendiri. Ini singkat cerita sampai itu tidak berujung damai. Berarti ini metodenya sudah bukan lagi mau'izah. Si anak wajadilhum langsung dia. Apa yang terjadi? Isu terakhir saya dapat waktu itu saat dulu 2018 akibat percecokan dua anak itu karena saling ngotot. Satu ayahnya sudah meyakini bahwa tradisi yasinan paling benar, si anaknya juga iya. Tidak ada mediasi di situ. Singkat cerita ujungnya sampai si bapak mencoret namanya di kakak. Sudah tidak mau diakui menjadi anak. Nah, ini contoh ini. Contoh ya. Contoh kecil bahwa metode dakwah itu ternyata ya sangat sulit. Mungkin kita mudah bilang begini, tetapi dalam prakteknya mungkin ini di sini sudah ada yang jadi ustadz, kiai di rumah, tentu berbeda. Lebih sulit. Oke, bagaimana cara berdakwah yang baik menggunakan dakwah bil mujadalah? Nah, ya dimaksud mujadalah kita lihat dulu. Di situ ada tambahan allati hiya ahsan. Debat, tetapi debat yang terbaik. Terbaik itu satu berdasarkan dengan sumber ilmu. Yang kedua berdasarkan dengan adabul munazzarah wal muzakaroh, sesuai dengan adabnya. Maksudnya gimana? Lawang debat kok sampai mengkritik personalianya. Kamu buruk, kamu jelek, kamu bukan anak kiai. Nah, itu salah itu. Nah, itu ya. Itu tidak sesuai dengan debat. Satu, yang kedua, punya patokan-patokan. Patokan dalam ilmu mantik itu istilahnya itu apa? Ada tasawur, ada deskripsi, ada premis, ada al-aqs. Jadi ada patokan-patokannya itu. Dalam debat ini satu sudah melenceng kemana-mana. Akhirnya debat kusir jadinya.
Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat, bukannya menyelesaikan masalah, malah justru tambah masalah. Kenapa? Mungkin adabnya bagus. Terima kasih sudah saya kasih waktu. Tetapi saat proses debat, dia tidak menggunakan ilmu logika mantik. Tidak menggunakan premis, tidak menggunakan tasawuf, tidak menggunakan al-aqsu. Patokannya tidak ada. Meskipun ada moderator. Satu itu kalau debat tatap muka. Ada juga yang menggunakan debat secara dialog. Dialog bisa menggunakan literasi. Saya kasih contoh nih teman-teman. Ada yang dari Bandung, pernah dengar Ormas Persis nggak? Persatuan Islam, tahu? Pernah Ada di Ustaz. kampung. Ya. Nah, Ormas Persatuan Islam yang dibangun, yang yang ditenarkan oleh salah satunya itu tokohnya Ahmad Hasan, Bandung itu persis itu ormas zaman kemerdekaan yang ikut terlibat dalam menyusun undang-undang kita. Dan salah satu ormas di antara yang tidak sepakat dengan penghapusan 7 kata. Ya, waktu itu. Ya. Nah, Ahmad Hasan sebagai tokoh Persis utama yang kemudian Persis ini menjadi tenar dan maju, salah satu dakwahnya Persis lewat Ahmad Hasan adalah dengan berdebat. Gimana maksudnya? Dulu setiap ada orang, termasuk dengan Soekarno sendiri, debat lewat tulisan. Soekarno buat buku namanya Di Bawah Panji Revolusi, dikritik. Ya, dikritik pakai buku sama Ahmad Hasan. Pedas kritikannya itu. Sampai ngomong Ahmad Soekarno itu sontoloyo. Waktu itu nggak heran, sekarang mungkin marah. Ya. Kemudian debat lagi sama Ahmadiyah, terbuka sama tulisan. Nah, ini beliau debatnya sesuai dengan referensi buku dan kalau ada yang melenceng dalam aturan Islam. Makanya apa? Akhirnya Persis sebab di tangan Ahmad Hasan yang suka tanda kutip menantang orang-orang untuk berdiskusi, Persis semakin maju. Kalau sudah Ahmad Hasan ngomong di panggung, tidak ada yang bisa melawan. Argumennya luar biasa. Atau kalau sekarang kita sebut ya, kalau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itulah. Maka disebut Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam karena argumennya luar biasa. Ya. Cuman ya itu di Indonesia sekarang kita ini banyak yang debat itu adalah debat sama bukan orang bodoh, tetapi tidak tahu emosinya itu lebih banyak daripada ilmunya. Makanya Imam Syafi'i itu bilang, saya debat dengan orang pinter, saya pasti menang. Tapi debat dengan orang bodoh, saya selalu kalah. Gitu. Orang bodoh itu bukan tidak belajar ya, artinya orang bodoh itu orang yang terkuasai oleh emosi dan nafsunya. Itu orang bodoh. Ya, nah ini yang saya sebut begitu untuk wajadilhum billati. Jadi menggunakan billati itu debat yang terbaik itu adalah debat dengan sesuai dengan adabnya, debat dengan literasi sesuai sumber keilmuan, bukan asal omong, bukan asal katanya, bukan asal dibalut dengan hawa nafsu. Nah, ini yang saya maksud. Ya, apalagi sekarang mohon maaf nih teman-teman, lagi ramai masalah nasab Habib gitu ya. Sampai sekarang belum selesai. Saya tidak pernah ikut komentar karena bukan bidangnya. Saya bukan ahli antropologi, bukan ahli sejarah nasab, bukan. Maka yang penting saya sederhana gitu. Gitu ya. Itu kalau secara ilmiah dalam lah banyak. Nah, ini debatnya sudah mencaci maki debat nasab ini. Yang ujung-ujungnya adalah ingin meninggikan harkat martabat diri. Bukan atas nama keilmuan. Kenapa? Karena tokohnya saat diajar debat selalu mangkir. Itu. Beraninya lewat tulisan sendiri. Nah, saya kurang suka begitu. Debat nasional sekaligus gitu, biar umat menilai. Gitu. Nah, ini contoh kecil. Ya. Maka ya kalau kita kembali debat yang baik adalah debat yang mengacu kepada asas keislaman itu. Gitu. Nah, Anda sekali-kali tonton
debat yang cukup baik, debatnya Buya Yahya sama Syekh Jibrin. Di YouTube dilihat 4 jam pembahas tentang amalia tahlil, syirik bid'ah, itu bagus banget. Anda kelihatan mana yang dibalut dengan emosi dengan ilmu. Satu. Yang kedua, debat yang paling baik untuk dicontoh adalah contohnya debatnya Said Aqil Siroj, didebat oleh 3 doktor. Ketua NU waktu itu debat oleh NU sendiri. Karena membuat buku yang dianggap menodai Islam. Di YouTube banyak tuh. Termasuk sama Idrus Romli dan banyak lain. Ini contoh lah. Belajar dari mereka. Atau filmnya, debatnya Imam Syafi'i. Ada filmnya itu bagus sekali. Ditanya 40 pertanyaan, jawabannya menarik sekali. Nah, ini hal seperti ini harus kita pelajari sebenarnya. Ya, maka metode dakwah itu, inti dari itu, utubil hikmah ini secara teoritis demikian, tetapi secara praktek sulit. Sulitnya minta ampun, banyak pertimbangan. Kalau dalam bahasanya orang tua itu mungkin leha-leha. Ketika ada masalah, mengundur, tidak langsung memutuskan. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Sementara kita ini anak muda langsung bers sikat. Gitu. Kenapa? Jiwa mudanya banyak, tinggi. Makanya itu kenapa anak muda dan orang tua harus bersama. Satu sisi pertimbangan, kenapa dalam Khulafaur Rasyidin itu pas. Ada anak mudanya, ada orang tuanya, ada ahli ilmunya, ada ahli duitnya. Kalau 4 itu ada, dalam circle lingkungan kita aman itu. Anda tidak punya duit, Anda punya ide, kasih ide. Anda butuh pertimbangan, soal ke orang tua. Nah, ini contoh kecil bahwa dalam hal dakwah juga harus melibatkan yaitu berbagai belah pihak, tidak hanya personalia itu sendiri. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Besok kita masuk kembali dengan pertemuan yang sama. Mohon maaf, Sabtu besok ya. Sabtu besok itu saya ada acara di pondok. Mungkin nanti kita ganti waktunya, bisa nggak kira-kira? Mohon ketua kelas dikoordinasi. Sabtu besok saya tidak bisa. Baik Ustaz. Mungkin nanti. diganti malam atau apa? Ya, yang penting jangan Sabtu Minggu. Saya Sabtu Minggu ada acara. Sabtu Minggu. Mungkin setelah Sabtu Minggu lah diganti. Biar nanti bisa kita diskusi lebih dalam. Ya, oke. Terima kasih semuanya untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Ini saya kasih kasih info bahwa silabus dari awal terus itu berkaitan. Maka tidak terbatas pada satu pertanyaan saja. Jadi berkaitan mulai dari pertama kalapatu buat seterusnya. Ya, karena berkaitan semuanya itu. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz.